total transaksi kali ya, total transaksi. Betul. Kayak 400 ETH gitu. Oh, total transaksinya sekitar 400 triliun. Jadi kurang lebih di saat itu mungkin di angka 30 miliaran. Bed in the studio apartment, and I just became a millionaire right now. This is Glauber Contasoto. You might know, following the president-elect's victory, getting an extra boost following some headlines around Elon Musk. Dorong Bitcoin yang kedua mega cycle sudah selesai atau Awalnya kripto muncul sebagai revolusi finansial. Kata mereka itu janji kebebasan daripada bank, daripada pemerintah, daripada semuanya yang mengekang bunga-bunga, riba, segala-galanya. Media itu ngasih hype yang luar biasa lah. Narasinya narasi kebebasan dan finansial pasca krisis global. Tepatnya krisis itu tahun 2008. Ya, tahun 2008 itu ada krisis besar dan ada satu solusi yang gila. Ya. Yang mula-mula namanya Bitcoin. Lama-lama makin banyak altcoin yang kini kita sebut sebagai cryptocurrency. Kontras antara idealisme awalnya itu adalah mereka pengen merubah segala sesuatu. Namun semakin sini itu makin banyak isinya penipuan, hype-hype doang, meme coin lah apalah, serakahan, orang pengen cepet kaya. Padahal janji awalnya itu ya manis, tapi lama-lama makin gak sesuai dengan janji awalnya. Nah, gagasan besar dokumenter ini adalah kripto itu bukan soal teknologi aja. Kripto bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal ilusi kolektif. Ilusi kolektif kalau misalnya semua orang bisa kaya cepat, semua orang bisa berhasil ya. Ini adalah ilusi terbesar di dunia digital. Hasil kebodohan orang-orang monyet-monyet pengen cepat kaya. Anti Bitcoin ya. Bagi gue Bitcoin itu tetap revolusioner, tapi di sini gue pengen anti banget sama altcoin dan kripto lain yang memang nggak punya fundamental yang jelas dan memang gak ada manfaatnya. Betul itu reasonnya apa, tapi di sini kita mau bongkar pakai dokumenter aja ya. Nah, krisis tahun 2008 itu melahirkan ketidakpercayaan pada sistem perbankan ya. Kalau kalian cari di internet ya, krisis tahun 2008 itu sangat mengerikan ya. Jadi ada orang atau sekelompok orang kita nggak tahu, namanya Satoshi Nakamoto, dan dia nulis sebuah white paper Bitcoinnya sebagai respon atas apa ya, tidak percaya orang terhadap pemerintah. Jadi orang-orang yang zaman itu tuh nggak percaya lagi sama pemerintah. Jadi ini adalah salah satu solusi dimana gua anti bank, gua anti central bank, gua anti the Fed gitu ya. Jadi ini peer to peer money, gak ada otoritas pusat, gak ada orang-orang yang benar-benar ngontrol. Orang yang awalnya itu makainya aja orang-orang hacker, orang-orang libertarian, orang-orang idealis nanti bang. Ntar gue nyebatin. Itu miliaran lah. Tapi waktu itu, lu butuh 10.000 BTC untuk beli satu pizza. 10.000 BTC. Jadi, ya waktu itu emang ini tuh sangat biasa aja. Nggak ada something special. Karena yang pakai itu hacker, libertarian, nggak ada market maker masuk dalam sini. Bahkan Bitcoin itu jadi simbol perlawanan. Ya, perlawanan atas pemerintah, dan makin lama malah jadi instrumen investasi atau bahkan jadi instrumen spekulasi di masa mendatang ya. Media dan investor pun mulai masuk ke sini, nilai pun makin lonjak. Fokusnya itu jadi bergeser dari sebuah mata uang yang ada ideologinya jadi profit. Jadi Bitcoin itu jadi berubah lah polanya, dan gue setuju aja di situ. Tapi semua itu berubah ketika Bitcoin itu membuka pintu baru bagi lahirnya ratusan proyek-proyek baru, lahirnya CryptoRust. Setelah Bitcoin sukses, orang-orang itu ngide kali ya. Dia itu mikir gimana cara gua kaya gitu. Jadi mereka itu muncul ribuan altcoin karena mereka itu ngerasa wah Bitcoin aja naik, apalagi koin-koin gua. Mereka tiru lah white paper dan yang lainnya lah. Tapi dengan janji-janji yang baru. Kalau Bitcoin kan janjinya itu melalui central bank. Kalau ini tuh janjinya lebih lain-lain lagi guys. Ya. Kalau misalnya kalian tahu era ICO tahun 2017, semua orang tuh banyak yang karena dipermudah gitu ya. Dan Ponzinomics ya, ini adalah sebuah model ekonomi di mana orang itu masuk itu karena hype-nya, bukan karena utility-nya, bukan karena utilitas atau kegunaannya. Jadi gue melihat sejak saat itu investor awal itu dibayar pakai uang investor baru alias Ponzi. Jadi ketika koin ICO tidak ada real utility atau alasan para pembeli itu membeli koin ini atau barang ini untuk mereka gunakan, tapi supaya mereka berharap barang ini naik, terus mereka bisa buang barangnya ke investor baru. Itu sama aja Ponzi sebenarnya, tapi dengan model iming-iming teknologi. Dan
makin banyak influencer media sosial yang mencetakkan ilusi cepat kaya. Beli ini maka akan naik, beli ini maka kamu akan kaya. Tapi sebenarnya itu semua palsu. Ya, kalian bisa cari datanya. 80% lebih itu proyek mati atau rakpul. Itu dunia itu kehilangan triliun dolar. Ini data. Skema ini tuh blueprint bagi nipu kripto modern. Ya lebih dari triliun dolar tuh hilang guys dari permukaan. Sesuatu yang benar-benar bisa dipakai buat penting gitu. Nah, venture capital ya. Jadi venture capital ini kalau kalian tahu adalah orang-orang yang atau sebuah badan yang berinvestasi di startup atau perusahaan teknologi yang masih kecil. Biasanya venture capital ini mereka ini invest di suatu perusahaan dan mereka berharap perusahaan teknologi ini akan jadi besar dan mereka akan IPO. Terus mereka untung dari IPO tersebut atau dari akuisisi juga bisa. Tapi di sini mereka itu kripto ini malah jadi startup banyak ya. Perusahaan-perusahaan kripto. Mereka itu berubah dari anti bank, ya kripto yang awalnya itu anti bank, jadi malah jadi startup model bisnisnya. Itu bagi gue aneh. Jadi visi ini tahu proyek ini nggak jelas, mereka invest supaya mereka bisa exit. Contoh besarnya itu kasus penipuan yang besar itu FTX, Otera dan lain-lain. VAC, Chelsea, Fund, Starfield. Jadi mereka ini para venture capital ini ibaratnya masuk di bawah. Ketika perusahaannya itu baru kecil, ya, terus barangnya itu dibuang ke investor retail nanti. Jadi investor retail nanti akan membeli koin-koin ini atau ketika sudah gede guys. Jadi tetap aja ini scam jadi jatuhnya. Tapi orang-orang tidak menyadari ini karena mereka ada probabilitas untung. Memang ada probabilitas untung, tapi kan ya ini more than scam nih. Apalagi kalau misalnya, oh ya gue itu tuh udah main kripto. Apalagi kalau misalnya all season. Itu sebatas buat something yang, oh gue yakin ini bisa terbang. Tapi majority gue masuk ke Bitcoin kalau soal kripto. Jadi gue bukan anti kripto banget tuh. Tapi bagi gue, ya itu ini ponzi, itu scam penipuan. Majority itu investor gede, itu sengaja masuk di barangnya di kecil-kecil, masuk dari paling bawah ketika value-nya masih dikit. Terus mereka ketika koinnya dijual ke kalian yang bodoh, kalian beli di atas dan mengungkap kalian cek aja itu database koin yang listing di Binance berapa yang rugi selama tahun 2005, kalian cek sendiri aja. Ternyata meme coin dan NFT ya, ini tuh lebih tolol lagi ya, karena muncul trending coin ya kayak Dogecoin, Shiba Inu dan NFT. Ya kalau misalnya kalian lebih 2021 itu pun capenin. Oh ya guys, gue tuh dulu mengharapkan poin. Tenang aja, gue bukan hantuin poin, tapi gue tahu kalau gue sangat skip. Dan itu cuman buat kalian yang punya duit lebih dan kalian mau gambling ke something yang bener-bener mungkin akan berkirap hidup kalian. Bukan something yang memang kalian taruh buat investasi. Karena di dunia ini perlu influencer dan FOMO ya. Jadi influencer naikin, jatuhin. Jadi itu bener-bener tanpa utility sama sekali dan ini bener-bener gak ada salah satu cara pun kalian buat analisanya. Mungkin gua analisa gua itu pakai smart money dan naratif contohnya. Karena gua orang meme coin juga, gua narasinya pakai itu. Tapi lagi-lagi itu tuh tidak meyakinkan gua 100% bahwa ini akan naik gitu. Jadi kripto ini berevolusi dari ponzi teknologi, itu dari zamannya visi-visi. Jadi ponzi psikologis. Jadi itu benar-benar meme lucu-lucuan gak jelas FOMO di zaman meme coin dan NFT. Jadi siklus hype itu terus berulang ya dari zaman DeFi, Metaverse, sekarang ya iCoin. Mungkin